Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia dan tidak pernah sekalipun melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia yang taat beribadah kepada Allah. Dengan didoakan oleh para malaikat yang tak terhitung jumlahnya, doa-doa kita akan mudah diijabah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa malaikat untuk hamba Allah yang beriman tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, penting untuk kita ketahui bersama bahwa ada 10 orang yang senantiasa mendapatkan kucuran doa dari malaikat. Maka apabila kita ingin mendapatkan doa dari malaikat, hendaknya kita masuk dalam salah satu dari 10 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang duduk menunggu waktu sholat dan ia dalam keadaan suci, berwuduk terlebih dahulu, akan mendapatkan doa dari malaikat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, aktivitas berupa tidur bila dilakukan dalam keadaan suci, berwuduk sebelum tidur, ternyata bisa menjadi sebab kita didoakan oleh malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan menyertainya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, orang yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ketika imam sholat berjamaah selesai membaca wairil maghdubi alaihim, maka di waktu inilah malaikat akan mengucapkan amin. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, orang yang berada di saf paling depan ketika sholat berjamaah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam
kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika solat berjamaah, kita sangat dianjurkan untuk mengambil saf paling depan, sebab ada keutamaan bagi orang yang berada di saf terdepan. Malaikat akan senantiasa mendoakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Allah sejati dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, orang yang mengisi saf kosong ketika solat berjamaah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan mengisi saf yang kosong ketika kita solat berjamaah termasuk bagian dari sempurnanya solat yang kita lakukan. Ternyata orang yang mengisi saf yang kosong akan mendapatkan doa dari malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, orang yang duduk di tempat solatnya setelah ia melakukan solat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah disebutkan, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat solat di mana ia melakukan solat, selama ia belum membatalkan wuduknya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Yang ketujuh, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan kita mendoakan saudara kita yang lain tanpa kita memberitahukan dia, maka itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan doa dari malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan kamu pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Hadis riwayat Muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, orang yang berimpak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan berimpak atau bersedekah ternyata bisa mengundang datangnya doa dari malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak bersedekah." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keutamaan menjenguk orang yang sakit ternyata sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim 70.000 malaikat untuk mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Benar-benar penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 10 orang, 10 golongan yang senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa menjadi salah satu dari 10 golongan tersebut dan kita mendapatkan doa dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.